Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga yang ada di rumah senantiasa sehat dan tetap semangat belajar di semester 2 ini. Ini adalah hari pertama kita masuk. Walaupun rencana semula kita akan belajar tatap muka, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka pembelajaran tetap dilaksanakan secara PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian tetap semangat dalam belajar, ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, di mana semester 1 sudah pernah belajar, tetapi kita di semester 2 ini lebih ke pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, ya. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab ini tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, tetapi semua merupakan satu kesatuan yang sejalan beriringan, di mana kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita mendapatkan haknya, ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab, yaitu kesadaran seseorang dalam melaksanakan kewajibannya. Dampak dari pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab, maka segala kegiatan manusia dapat terlaksana dengan baik, ya. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, di sini ada contoh gambar. Silahkan perhatikan gambar di bawah ini, ya. Ada 4 gambar, simak dan perhatikan baik-baik. Kemudian kalian jawab pertanyaan berdasarkan gambar. Apa kegiatan yang dilakukan masyarakat pada gambar di samping? Silahkan, ya. Kemudian mengapa masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar di samping? Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara? Yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan sekitar? Nanti ini kalian jawab di buku, ya, buku tugas dari Ibu, silahkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara. Karena kita akan membahas kewajiban hak dan tanggung jawab, maka akan kita bahas satu-satu, ya. Kewajiban sebagai warga negara, di antaranya membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan. Ini sebagai warga negara, ya. Ini contoh gambarnya. Kemudian mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan, berperan serta dalam membela negara, menghormati hak orang lain, kemudian turut serta dalam pembangunan bangsa. Ini adalah 5 contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, tentunya tidak terlepas dari undang-undang yang mengatur kewajiban warga negara itu sendiri. Di antaranya ada pasal 27 ayat 1, ya. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya. Tadi kewajiban kita, ya, ternyata ada di dalam undang-undangnya. Kemudian pasal 27 ayat 3 berbunyi bahwa setiap warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara, ya. Pasal 28 ayat 1 berbunyi setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain, ya. Kemudian pasal 30 ayat 1, setiap warga negara wajib turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini adalah hal yang terpenting yang sedang dijalankan oleh kalian sebagai peserta didik, ya. Jadi kewajiban bagi kalian itu untuk mengikuti pendidikan dasar. Jadi walaupun belajar di rumah, ya, walaupun kondisi belajar di rumah, itu tetap kalian itu harus melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar yang sudah kita pelajari di semester 1 itu wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara, yaitu
pendidikan dasar minimal itu 9 tahun ya, dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan apabila sekolah negeri, berarti pemerintah wajib membiayainya ya. Berbeda dengan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ya. Nah, itu ada kewajiban-kewajiban kita untuk kelancaran sekolah ya. Ini. Kemudian pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini bagaimana bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara? Yaitu di lingkungan sekolah, berarti ada hubungannya dengan kalian ya. Ini ada hubungannya pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekolah, di rumah dan lingkungan masyarakat. Silakan nanti ini kalian isi, deskripsikan bagaimana kewajiban-kewajiban kalian sebagai warga negara di lingkungan sekolah. Apa sih yang harus dilaksanakan? Kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh kalian di lingkungan sekolah, di rumah, di masyarakat? Tulis 5 poin, kemudian tulis manfaat dari melaksanakan kewajiban tersebut ya. Yang kedua, yang B adalah hak ya. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas didapatkan oleh individu sebagai warga negara. Hak ini didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajibannya. Nah, hak sebagai warga negara berikut undang-undang yang mengaturnya. Kalau tadi kewajiban melaksanakan pendidikan dan pengajaran, kemudian haknya. Jadi selain kalian berkewajiban mengikuti pendidikan ya, juga kalian tuh mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan ya. Itu ada di dalam pasal 31 ayat 1. Kemudian yang kedua, hak mendapat perlindungan hukum, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang keempat, memperoleh pelayanan masyarakat, pasal 28H ayat 1. Yang kelima, mengeluarkan pendapat, yaitu pasal 28E ayat 3. Nah, sekarang bagaimana manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara? Dengan mendapatkan hak, yaitu mendapat pendidikan dan pengajaran, ini contohnya ya, maka manfaatnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, manfaat pemenuhan hak, terutama perlindungan hukum, terwujudnya kondisi negara yang bagaimana ya. Kemudian pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, dengan pemenuhan hak di dalam pekerjaan dan penghidupan layak, maka terciptalah peningkatan apa ini dalam kehidupan ya. Silakan kalian isi, deskripsikan. Kemudian lagi, manfaat pemenuhan hak terutama dalam pelayanan masyarakat ya, akan menciptakan lingkungannya bagaimana, silahkan kalian pikirkan ya. Nah, ini catatan penting ya dalam pelaksanaan hak, diantaranya 1, mendukung tercapai tujuan nasional, 2, mempercepat pembangunan nasional, yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang demokratis ya. Ini silahkan nanti, berarti ini isi yang kedua ya. Silahkan kalian kerjakan, ini deskripsikan, silahkan berpikir dengan logika dan nalar kalian ya. Nah, antara hak dan kewajiban ini tentunya harus dilaksanakan secara seimbang ya. Yang ketiga adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia dalam melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh nih, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya dalam kehidupan. Seorang ayah menafkahi keluarganya agar senantiasa berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan. Ini ada hubungannya tadi dengan kewajiban dan hak sebagai warga negara, yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ya. Ketika seorang ayah dapat menafkahi keluarganya, maka dampak dalam kehidupan rumah tangga keluarga itu sendiri akan bagaimana ya? Apakah akan sejahtera, kemudian terpenuhi segala kebutuhannya? Nah, silahkan kalian isi ya. Kemudian membayar iuran RT, memberi bantuan jika ada warga masyarakat yang mengalami musibah. Nah, ketika kita melaksanakan tanggung jawab ini, maka dampaknya apa dalam kehidupan kita? Begitu pula siswa-siswi mentaati segala tata tertib yang berlaku, maka dampaknya bagaimana? Menjaga nama baik bangsa dan negara, maka dampaknya dalam kehidupan bagaimana? Menjaga kerukunan dan solidaritas antar warga, maka bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita? Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan tugasnya kalian kerjakan, tetap semangat, dan jangan lupa terapkan 5M, yaitu apa tadi?
menjaga jarak, rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker jika keluar dari rumah. Kemudian yang keempat, yang asalnya 3M sekarang menjadi 5M. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang kelima, kalian selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa cepat bertemu kembali untuk melaksanakan tatap muka. Ya, silakan kerjakan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.